Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Alai hudokma Tuhamu, toropdo naro sogut sian purba dohot sian pastima, gabedongan sapanganan ni si Abraham, dohot si Ishak, dohot si Jakob di harajaon banua gijangi. Banyak orang makan bersama dalam kerajaan sorga. Perwira Romawi dalam perikop ini adalah seorang perwira militer dalam pasukan tentara Romawi yang membawahi lebih dari 100 tentara. Dari semua orang, tentara Romawi paling dibenci oleh orang-orang Yahudi karena tindakan mereka menindas, menguasai, dan mencemooh. Namun iman yang murni dari orang ini mengesankan Yesus. Iman yang murni dari seorang perwira itu. Iman orang bukan Yahudi yang dibenci ini mempermalukan kesalehan yang penuh kesombongan dari banyak pemimpin agama Yahudi. Yesus berkata kepada orang banyak bahwa banyak orang Yahudi agamawi yang seharusnya berada dalam kerajaan akan dicampakkan sebab mereka kurang beriman. Karena berurat berakar dalam tradisi-tradisi agama, maka mereka tidak bisa atau tidak mampu menerima Kristus dengan pesan barunya. Mereka hanya memegang erat tradisi-tradisi itu. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi begitu terpaku dalam kebiasaan-kebiasaan agama, sehingga kita berharap Allah akan bekerja hanya dalam cara-cara tersebut. Jangan membatasi Allah dengan pola pikir dan kurangnya iman kita. Izinkanlah Allah bekerja dan menyatakan kuasanya melalui keberimanan kita dan melalui berbagai cara. Umat Allah yang setia dikatakan yang dari timur dan barat akan dikumpulkan dalam perjamuan dengan Mesias. Dikatakan dalam nas kita hari ini, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Orang Yahudi seharusnya tahu bahwa ketika Mesias datang, berkat-berkatnya akan diperuntukkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi pesan ini datang sebagai kejutan, sebab mereka terlalu asik dengan urusan mereka sendiri, tradisi mereka sendiri, tanpa menghiraukan apa sebenarnya yang dinantikan, yang dikehendaki oleh Kristus itu. Waktu menuntut janji-janji Allah, kita tidak boleh menerapkan janji tersebut secara begitu pribadi atau begitu terikat pada budaya, sehingga kita lupa untuk melihat apa yang Allah hendak lakukan untuk menjangkau semua bangsa yang Dia kasihi. Maka kalau kita mengklaim janji Allah itu hanya sebatas tradisi, hanya sebatas budaya, seolah-olah kita hanya membatasi cara kerja Allah itu di dalam budaya kita sendiri. Sementara Allah itu ingin menyelamatkan, ingin menjangkau semua orang tanpa dibatasi oleh tradisi. Matius hendak menekankan tema universal, bahwa keselamatan itu untuk semuanya. Bahwa pesan Yesus adalah untuk semua orang. Setiap orang, setiap pribadi harus memilih untuk menerima atau menolak Injil, kabar baik, dan tidak ada seorang pun bisa menjadi bagian dari kerajaan sorga berdasarkan warisan atau hubungan darah. Memiliki orang tua Kristen adalah suatu berkat yang indah, tetapi itu bukan jaminan hidup kekal bagi kita.
itu tidak jaminan kita boleh bersama-sama dalam perjamuan, makan bersama dengan orang-orang beriman di kerajaan sorga itu. Kita sendiri harus percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti Dia. Sahabat yang baik hati, banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar semakin teguh beriman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus saja. Seperti iman seorang perwira itu menjadi cambuk bagi orang Yahudi yang menganggap diri paling saleh dan beragama, tetapi mereka hanya memegang tradisi atau budaya mereka, sehingga tidak menyadari bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah ada dan bersama dengan mereka. Sementara perwira itu beriman, percaya kepada Yesus, dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Imannya kepada Yesus dipergunakan untuk kebaikan orang lain. Kiranya kita bertumbuh dan semakin kuat dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, hingga saatnya nanti kita bersama-sama di dalam kerajaan surga. Nyatakanlah imanmu sehingga imanmu dipakai oleh Kristus mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami. Biarlah kami tetap setia, percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang kami hadapi, kami mau bersandar kepada Yesus Kristus, sehingga kami nantinya akan bersama-sama dalam perjamuan yang Engkau sediakan, ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.